Halo, selamat berjumpa di podcast Semeja. Berbagi cerita Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Dan saat ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Ibu Profesor Yuni Pratiwi. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mas Ajun. Ya, apa kabar Ibu Yuni? Alhamdulillah, kabar baik. Baik ya, selalu ceria Ibu Yuni ini. Ya, Selalu ceria, selalu semangat gitu ya. Awet muda sekali Ibu Yuni ini teman-teman. Oke, mungkin karena ini podcast perdana kita di Fakultas Sastra Bu Yuni, mungkin saya sekilas memperkenalkan dulu Bu Yuni kepada teman-teman yang sedang nonton dan stay tune tentunya di YouTube kita. Bu Yuni ini adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Malang. Beliau adalah guru besar, lebih tepatnya di Fakultas Sastra di Departemen Sastra Indonesia. Betul ya Ibu Yuni ya? Betul, ya, Mas Ajun. Oke, dan Bu Yuni ini sangat banyak sekali karyanya teman-teman. Mulai dari karya sastra atau juga mungkin modul-modul pembelajaran yang sudah disusun dan diterapkan oleh Bu Yuni. Beliau sudah melanglang buana dan menciptakan banyak sekali kreasi-kreasi untuk generasi-generasi terpelajar di UM tentunya ya. Oke, dan kita akan ngobrol-ngobrol hari ini Bu Yuni. Boleh, ya. Kita ngobrol santai, ringan, dan semoga bisa menyemangati dan memberi inspirasi untuk teman-teman yang menyaksikan nanti. Iya, semoga begitu ya. Iya. Semoga memenuhi harapan kawan-kawan penonton. Semoga, baik Bu itu Yuni. alumni maupun masyarakat. Betul sekali. Pencinta sastra, pembelajaran sastra Indonesia, dan pencinta dunia pendidikan tentunya ya. Betul sekali, karena UM ini learning university ya Ibu. Jadi semangat kependidikannya harus terus dijaga, harus terus dipupuk. Gitu. Ya. Betul. Tapi di sini mungkin kita perlu ngobrolin hal yang lebih spesifik tentang sastra. Boleh. Bu Yuni ini Apa yang pembaca sastra ya, pembaca sastra, penikmat sastra, pengajar sastra juga. Gimana perasaan Bu Yuni nih selama bertahun-tahun lamanya mengajar sastra? Bosan nggak sih Bu? Sebagai bagian dari komitmen tidak boleh bosan. Oke. Ya, tidak boleh bosan karena itu harus telaten merawat kecintaan kepada karya sastra, baik itu yang dihasilkan pujangga kita, sastrawan Indonesia, dan juga kita juga perlu belajar dari pujangga-pujangga dunia supaya lebih paham kita dengan karya sastra untuk menambah wawasan hidup kita, memperbaiki sikap kita, memperdalam tentang pengetahuan tentang moralitas, tentang humanitas yang sudah dikreasikan oleh para pengarang. Itu yang terpenting di situ. Oke, betul. Saya sepakat sama Bu Yuni. Tapi kita akan coba menarik sedikit ke belakang Bu Yuni. Yeah. Bu Yuni ini sudah tentunya menjumpai banyak sekali generasi ya. Iya, betul. Banyak sekali generasi terutama di ruang-ruang akademik. Mahasiswa di tahun 2000 misalkan dengan 2005. Kemudian dengan tahun-tahun berikutnya pasti mengalami semacam transformasi atau perubahan-perubahan yang mungkin juga signifikan Bu Yuni ya. Nah, kalau Bu Yuni memperhatikan apa yang terjadi dengan teman-teman mahasiswa di zaman sekarang, kira-kira semangat mereka untuk mempelajari sastra dan kedekatan mereka dengan sastra apakah masih sama ataukah ada penurunan atau lebih baik atau seperti apa Bu Yuni sejauh pengamatan Bu Yuni sebagai dosen nih? Iya, kata kuncinya pada transformasi itu, karena hidup kan tidak mungkin stagnan ya. Betul. Pasti mengalir mengikuti dinamika yang ada di dalam masyarakat. Jadi setiap generasi itu punya karya yang sebenarnya merepresentasikan situasi sosial
kemasyarakatan yang berlangsung pada saat itu. Jadi kalau misalnya generasi saya kuliah tahun 1980, kuliah di IKIP Malang sebelum menjadi Universitas Negeri Malang. Tentunya kami menikmati karya-karya yang dihasilkan oleh para sastrawan pada zaman itu dan zaman-zaman sebelumnya. Ya, dan zaman-zaman sebelumnya dengan gaya penikmatan yang berbeda saya pikir misalnya dengan generasi tahun 90, apalagi jika dibandingkan dengan generasi milenial, Gen Z atau generasi Alpha. Betul sekali. Kalau dulu paparannya itu kan hanya teks-teks tertulis. Betul, Bu. Kemudian pada karya-karya Puncak ada ekranisasi menjadi film, sehingga kita membaca karyanya, menonton filmnya. Benar. Kalau sekarang ya satu karya sastra itu bisa menginspirasi hasil yang sangat variatif. Jadi produksi yang sangat variatif, apakah menjadi film, menjadi animasi, menjadi komik, bahkan menjadi inspirasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Betul. Nah itu tergantung sarana yang dikembangkan. Iya. Kalau dulu memang hanya kertas, ketikan, fotokopian, lalu menjadi digitalisasi awal sampai digitalisasi yang mutakhir, sehingga interaksi para mahasiswa dengan sumber-sumber ini juga tawarannya sekarang kan luar biasa. Kalaupun ada perubahan-perubahan pandangan itu satu keniscayaan ya, karena memang masyarakat sendiri juga berubah, teknologi informasi komunikasi juga berubah, ya kita aja yang harus menyesuaikan. Pengalaman saya seperti itu. Jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, Bu Yuni ya. Kita tidak bisa menolak. Betul, kita tidak bisa menolak dan justru kita harus beradaptasi, Bu Yuni ya. Dan Bu Yuni terus tetap menikmati ya perubahan demi perubahan ini ya. Oke, baik. Omong-omong soal media tadi, saya jadi teringat salah satu puisi sastrawan kenamaan Indonesia kita, Bapak almarhum Sapardi Djoko Damono, Bu Yuni. Beliau sempat menuliskan satu puisi yang mungkin kita semua tahu ya, Hujan di Bulan Juni. Dan kita juga tahu bahwa puisi Hujan di Bulan Juni ini kemudian banyak dialih mediakan, dialih wahanakan menjadi novel, bahkan menjadi film dan juga menjadi musikalisasi puisi. Dan ternyata ada satu lagi, Bu Yuni, dialih wahanakan menjadi cerita bergambar seperti komik. Wah, ini semacam transformasi yang menurut saya sangat melibatkan kerja-kerja kreatif yang tidak hanya sastra ya. Harus ada multimedia menurut saya. Karena itu berbagai macam sisi dunia pendidikan juga ikut berubah, Mas Jun. Betul, wah ini saya sepakat banget ini. Merespon perubahan-perubahan ini, jadi kurikulumnya disesuaikan, ya karena kurikulum disesuaikan, dosen menyesuaikan. Komponen pembelajaran yang kita kelola di kelas juga menyesuaikan. Jadi kalau dulu tagihannya itu membaca novel, kemudian mengapresiasi, paling banyak kan mengkritik. Ya, paling betul. Tinggi zaman saya itu mengkritik, juga tulis atau lisan. Karena memang media yang bisa menampung juga seperti itu, Bu Yuni. Kalau sekarang membaca novel menjadi podcast, menjadi stand up komedi, menjadi komedi situasi, menjadi komik. Itu adalah tantangan-tantangan generasi sekarang yang memang memiliki sarana-sarana media yang memungkinkan mereka menjadi lebih kreatif, lebih produktif. Dan kalau saya ditanya kepada mahasiswa di kelas-kelas itu, kapan kalian merencanakan untuk memulai bekerja? Kan sebagian mikir, sebagian nanti Bu kalau lulus ingin jadi apa? Bekerja itu tidak dimulai ketika kalian lulus. Bekerja itu dimulai sekarang. Betul. Jadi sekali. Produk-produk perkuliahan yang dihasilkan mahasiswa itu sudah kita arahkan sesuai dengan passionnya. Dia kelak itu bisa apa?
Dan itu yang harus diasah. Itu yang harus diasah. Jadi kalau ada outcome based competence gitu ya. Iya. Nah itu outcome perkuliahan itu berbasis kompetensi. Dia sudah bisa mulai bekerja saat ini melalui produk-produk perkuliahan sastra yang mereka hasilkan itu. Karena itu tagihannya tidak mesti tertulis. Ada yang podcast, ada yang film pendek. Kalau podcast itu berarti bisa misalkan mendiskusikan karya, begitu Bu? Betul, mendiskusikan. Ya mulai mereka kan akan membuat desain dulu ya. Kemudian mereka juga mengaplikasikannya dalam kegiatan podcast yang mereka rekam, mereka edit dan bisa. Bahkan mereka itu dari membaca novel, membaca cerpen, bahkan membaca puisi itu bisa menghasilkan film. Itu yang saya alami. Dan kadang-kadang karya mahasiswa itu benar-benar lebih bagus dari ekspektasi yang saya buat sebenarnya. Mereka adalah generasi kreatif yang luar biasa, hanya perlu dibantu saja, Betul, didukung ya Bu. Ada ruang kreasi yang kita ciptakan, dibimbing, diarahkan, ditunjukkan untuk menggali potensi mereka, bukan dibimbing mengikuti kemauan saya. Tapi mereka sendiri kan punya mimpi, punya dunia yang mungkin sudah lepas dari dunia saya. Nah ini yang justru mereka itu luar biasa, dan itu juga mereka presentasikan, dan karya-karya itu hak mereka, bukan hak dosen ya. Setelah saya nilai, saya tidak minta kopinya. Mengapa? Karena saya menghargai ini karya kamu, yang kamu pikirkan, kamu biayai, kamu hasilkan. Saya cukup mereka tayangkan, diskusi, selesai. Setelah itu mereka yang sidangkan ya, siapa tahu itu nanti menjadi viral. Betul. Ya. Bu Yuni sebagai fasilitator dan support system Bu ya. Sebagai support system. Dan ternyata mahasiswa di era sekarang ini tidak hanya menulis novel begitu Bu ya, tidak hanya menulis puisi atau mungkin menulis naskah lakon, tetapi juga memanfaatkan media-media yang lain untuk membumikan sastra itu sendiri. Jadi naskah sastra itu sebagai salah satu target. Tapi kalau mereka bisa mengkreasikan lebih lanjut supaya bisa menjumpai segmen pembacanya atau segmen penontonnya melalui media yang lain, silakan. Betul, dan sekarang sangat masif sekali media-media digital Bu ya. Dan bahkan beberapa buku itu diterbitkan hanya dalam bentuk digitalnya saja. Dan itu juga laris gitu. Memang kenyataan seperti ya. Betul. Saya menjumpai beberapa buku yang memang tidak ada versi cetaknya begitu. Dan itu karya fiksi. Iya. Dan itu tadi Mas Jun pertanyaan, kapan mulai bekerja? Jawabannya itu sekarang. Betul. Entah menghasilkan entah tidak, itu mereka konsepnya sudah bekerja menghasilkan sesuatu yang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga manfaat bagi. Mungkin ini yang disebut learning by doing Bu ya. Betul. Harus ada aksiologinya di situ ya. Memang tuntutannya. Tapi teori penting nggak Bu? Sangat penting. Karena teori itu adalah sebuah bangunan untuk berpikir kan. Jadi beda orang yang mengembangkan diri dengan teori itu insya Allah akan jauh lebih cepat ya, lebih cepat untuk menghasilkan sesuatu, membuat alternatif baru, membuat prediksi baru dibandingkan yang hanya naluri seperti itu. Jadi antara bakat dan latihan itu harus berimbang ya. Jadi antara talent dan exercise itu saya pikir tidak bisa hanya kita pegang salah satu, dua-duanya itu harus diasah, dilatih, dikomunikasikan. Kita pintar, kita berbakat, kalau kita tidak ketemu orang kan tidak tahu. Karena itu harus berada di tengah-tengah komunitasnya anak-anak ini. Baik. Jadi tetap membutuhkan keterampilan, tetap butuh ketekunan, tetap butuh belajar membaca banyak hal. Saya kira
teman-teman pecinta penikmat sastra juga harus rakus dalam membaca Bu ya, dan saya kira referensi mereka juga tidak hanya terbatas pada buku fiksi. Buku-buku non fiksi, filsafat, pemikiran dan lain. Bahkan saya kira juga betul sekali. Ya. Orang-orang menaklukkan kejemuan. Benar. Dan saya pikir buku-buku sains juga mungkin akan menjadi referensi yang menarik Bu ya, untuk sebagai bahan baku penulisan kreatif. Betul. Gitu. Bahkan ketika misalnya saya mengajar mahasiswa yang ini ya, yang mengambil paket peminatan sinematografi untuk mahasiswa prodi Bahasa dan Sastra Indonesia itu, mereka untuk menulis naskah film, skrip film, mereka riset dulu. Nah, riset kan basisnya pasti data ya. Betul sekali. Basisnya data. Betul jadi sekali. Misalnya tren temanya apa? Riset dulu. Benar Bu. Ya, misalkan Perang Dunia II, tapi kita nggak ngerti sejarahnya, kita mau mengambil latar itu gitu ya. Jadi betul misalnya sekali. Mau buat film horor ya. Iya. Yang tokohnya mesti menghadirkan makhluk-makhluk itu ya. Itu riset dulu. Iya. Harus riset dulu. Mana yang sebenarnya disukai, diharapkan. Ya, kalau nggak riset kan nggak bisa. Tidak representatif jadinya Bu ya. Tidak bisa menghasilkan sebuah karya yang memang dikehendaki oleh masyarakat penontonnya. Betul. Karena itu mereka harus riset. Tidak hanya mata kuliah sinematografi ya, saya pikir kalau kita mau menghasilkan karya-karya akademik ya, artinya karya-karya yang dihasilkan melalui ruang-ruang perkuliahan itu memang basisnya itu memang harus riset dulu. Iya. Misalnya tema yang sedang disukai, tema yang sedang ditunggu, durasinya kalau menonton seperti apa, kapan mereka menonton. Oke. Sampai sebegitunya Bu ya. Riset Mas. Oke. Jadi harus riset. Jadi karena itu. Jadi itu kan semacam membaca target pembaca ya Bu ya. Iya. Jadi baik kontennya, calon penontonnya, durasinya, medianya itu diriset oleh mahasiswa, itu seperti itu. Oke, baik. Basisnya itu. Mungkin satu yang saya masih penasaran Bu Yuni terkait dengan sastra dan juga Bu Yuni sebagai dosen yang berkecimpung dan sangat dekat dengan dunia pendidikan ya. Sastra ini kan banyak sekali Bu ya, banyak sekali jenisnya, banyak sekali genrenya, mulai dari yang horor, mulai dari yang realisme sosial misalkan, kemudian ada yang fantasi, bahkan juga mungkin sastra yang dalam tanda kutip untuk dewasa gitu ya. Nah, gimana nih Bu Yuni memberikan pagar-pagar atau mengkategorisasikan betapa sebanyak karya ini untuk dibaca oleh segmen-segmen tertentu gitu, supaya pembaca kita itu nggak salah memilih bacaan, Bu. Ya, boleh tanya ya, Mas Jun aslinya mana? Saya aslinya Madura. Madura mana kan luas? Madura, Sumeneb. Oh, Sumeneb. Halo Sumeneb. Halo Sumeneb. Halo Sumeneb, ini ada putra Sumeneb di Fakultas Sastra. Hai, Wak. Ya. Jadi terbongkar identitas saya, Bu. Apa-apa. Kalau saya dari Tulungagung, Mas Yul. Oke. Halo Tulungagung. Ini manusia Tulungagung yang ada di Malang. Tulungagung menonton ya. Oke. Sumeneb juga menonton kan? Ya betul, harus nonton. Gini Mas Yul, ada satu pernyataan ya dalam satu teori gitu yang mengatakan ada major reader dan immature reader, di pembaca dewasa dan pembaca yang belum dewasa. Nah ini tidak dari usianya, tapi dari kompetensi membacanya. Ini dulu saya ceritakan ya. Jadi kita belum bicara genre, tapi begini, bagi yang pembaca dewasa, karya sastra jenis sampah itu bisa jadi tambang emas. Apalagi yang emas ditambang, jadi bagus lagi hasilnya. Iya. Tapi pada pembaca yang tidak memiliki kompetensi membaca,
karya bagus pun itu tidak bisa dia baca dengan hasil yang baik gitu. Itu klasifikasi membaca secara umum kalau dilihat dari kompetensinya. Iya, iya. Lalu ada lagi, dipilah lagi dari usia. Jadi ada, bahkan kan ada infan ya, bayi, kemudian balita, anak-anak, ya, remaja, orang dewasa. Mestinya tiap kelompok umur ini kan punya bacaan. Nah, andai kan ini didukung kebijakan, bagus ya. Terus sebenarnya di perpustakaan kita kan sudah ada di area untuk anak, kan ada ya, mestinya ada itu area untuk anak. Itu biasanya begitu masuk area untuk anak, raknya pendek-pendek, bukunya warna-warni, membacanya sambil duduk gitu ya. Kemudian nanti ada area remaja, ada area untuk orang dewasa. Kalau ada pembagian itu sebenarnya udah aman perpustakaan itu. Tetapi bagaimana supaya anak-anak ini memang membaca sesuai dengan kelompok usianya kan gitu. Ya, ya. Nah, ini siapa yang bisa membantu mereka? Persoalannya kan ini. Nah, yang dekat dengan mereka itu kan orang tua, guru, pustakawan. Nah, bagaimana mereka bisa berada di sekitar calon-calon pembaca ini supaya tidak salah memilih bacaan. Oke, berarti harus ada pendekatan, Bu ya? Harus ada kebijakan dan pendekatan yang memang dimiliki oleh orang-orang yang berdekatan dengan ini tadi, yang bayi, yang anak-anak, remaja maupun dewasa. Oke. Kita punya cerita rakyat ya, judulnya Timun Mas. Iya. Pengarang dulu itu jenius loh Mas Jun. Betul, saya sepakat sekali ini Bu. Pengarang dulu kan jenius ya. Ketika anak-anak membaca Timun Mas, itu kan menjadi cerita fantasi. Iya. Karena apa? Ketika Timun Mas ya sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik, lalu Buto Ijo datang lagi, kemudian akan memakan timun emas itu, lalu diberi sejumlah bekal ya Bu ya, oleh bibit ya, yang berisi bibit-bibit ajaib begitu ya. Bibit-bibit ajaib untuk jadi lumpur, Betul. jadi hutan ini ya paku. Ya, hutan belukar, kemudian jadi lautan. Ya. Garamnya jadi lautan, sehingga yang tadi sudah luka kena paku-paku tadi nyemplung laut terus mati. Jadi kan fantasinya kan luar biasa, cerdas kan ini. Ya. Kalau boleh saya selipkan gitu, kan ada dunia realitas, ada dunia imajinasi. Yang diimajinasikan itu masih ada di dunia realitas. Iya, betul. Tapi kalau fantasi itu sudah di luar dunia fantasi dan di luar dunia imajinasi dan dunia realitas. Artinya memang benar-benar hanya fantasi, bayangan yang melebihi akal. Kan gitu ya. Bayangan-bayangan yang melebihi akal. Anak-anak mempersepsinya itu. Tapi kalau orang muda seperti Mas Jun yang membaca, kenapa mesti tokoh perempuannya itu Mbok Rondo, janda? Ya, itu menjadi pertanyaan itu kan menarik. Mengapa hutan? Ya, kalau Mas Jun kan menganalisisnya dengan geokritik kan? Betul. Hutan itu ramai apa sepi? Ramai. Hutan wisata itu. Ramai hewan buas Bu. Tapi nggak ada manusianya. Kan gitu ya. Kalau geokritik hutan itu kan mesti sepi. Ya betul. Kecuali hutan wisata. Ya. Tapi sekarang cari hutan sepi susah deh kayaknya. Nah ini mengapa janda? Mengapa harus diletakkan di hutan? Mengapa yang datang itu kok Buto Ijo? Kok bukan seorang pangeran yang tampan, seorang pangeran yang kata-katanya lembut, ya, soft spoken gitu ya. Kan mengapa? Nggak lari dong Bu, Buto Ijo ininya Bu, timun masnya Bu. Nah, makanya mengapa kok yang diberikan itu kok mentimun, kok bukan semangka? Ini semua kan simbolik kan? Ya simbolik. Nah, mengapa diberi mentimun kok lalu punya anak? Nah, ini kan memang benar-benar sudah
untuk orang dewasa yang menginterpretasi seperti itu. Misalnya sehingga akhirnya punya anak. Mengapa kok anak gadis yang mendatangi kok juga orang yang memberi mentimun dahulu gitu. Nah itu saya katakan ketika yang menginterpretasi orang dewasa ternyata dengan pemikiran dan interpretasi sudut pandang yang berbeda. Sama halnya dengan si kancil. Ya, tapi jangan sampai salah loh ya kesimpulan si kancil itu. Iya. Kesimpulannya bukan kancil itu cerdas, kancil itu menarik gitu ya. Kesimpulannya kan tetap harus betul untuk anak tadi, bahwa siapapun yang menipu hidupnya tidak akan pernah tenang. Ibaratnya nipu buaya dikejar buaya, nipu harimau dikejar harimau, nipu ular dikejar ular. Karena itu jadi pesannya harus sesuai ya? Untuk cara berpikir, level berpikir dan disampaikan dengan bahasa ala anak-anak tadi. Ya siapapun. Dan mungkin juga norma-norma yang disepakati ya oleh betul. Masyarakat. Ya saya kira seperti itu. Karena itu sulit ya membuat garis pemisah. Hanya tadi kalau misalnya supaya anak-anak tidak salah ambil bacaan, maka peran orang tua, peran guru, peran pustakawan yang didukung dengan kebijakan itu menjadi sangat penting. Berbeda halnya misalnya kalau pembacanya mahasiswa, mereka membacanya pakai teori dengan logika berpikir orang dewasa. Beda lagi, karena itu saya katakan sastrawan-sastrawan zaman dahulu itu karyanya bisa tidak hanya menembus ruang, waktu, dan struktur sosial, bahkan menembus lapis-lapis usia. Lapis-lapis usia itu seperti itu kira-kira Moji. Ya, jadi ya itu the power of literature memang sepotensial itu Bu ya. Dan saya kira juga ketika membicarakan soal makna, makna ini juga bukan sesuatu yang tetap gitu ya Bu. Jadi dia benar-benar harus diperhatikan, harus selalu ditinjau lagi, ditatap kembali. Iya. Dulu waktu saya SMP, kesimpulan ketika membaca Siti Nurbaya itu hanya kawin paksa gitu ya, kawin paksa. Tapi setelah saya belajar dengan kawan-kawan saya S1, ternyata reinterpretasinya menjadi sangat berbeda ya. Siti Nurbaya bukan hanya soal kawin paksa, tetapi bagaimana aspek-aspek politik itu juga begitu rapi ya, disembunyikan di dalam karya sastra. Coba Majun baca misalnya Siti Nurbaya, Salah Aswan, misalnya seperti itu. Adakah pribumi di situ yang berakhir sebagai pemenang? Tidak ada. Di situ karena memang editingnya kan pemerintah kolonial ya. Betul. Karena nah, ini yang sempat saya baca juga soal corak produksi karya sastra di zaman kolonial tersebut ini. Bagaimana citra kebudayaan di masyarakat kita itu ditampilkan dengan banyak sekali kesenjangan. Betul. Dan itu dijadikan sebagai hiburan mungkin ya di zaman itu dijadikan hiburan. Makanya dulce et utile gitu ya. Dijadikan didik dan menghibur tapi versi kolonial gitu. Tapi ketika kita sudah merdeka, kita membacanya kita sedih ya. Betul. Karena ternyata kaum pribumi tidak pernah jadi pemenang. Obrolan kita kemana-mana jadinya. Betul, tapi begitulah mungkin kerumitan dan juga sisi menyenangkannya sastra Bu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita lihat, cakrawala dunia yang sangat luas, sangat rumit, penuh dengan kerumitan-kerumitannya tersendiri. Itu menegaskan bahwa kehidupan memang tidak sederhana ya Bu, tapi tetap harus bahagia, harus riang, harus ceria, harus kuat gitu ya menghadapi semuanya. Saya kira sastra banyak mengajarkan kita bagaimana cara sintas menghadapi banyak hal. Betul, menyintasi waktu dan memuliakan manusia sebagai manusia. Memuliakan manusia sebagai manusia. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa lagi tentunya di podcast Semeja yang lain. Tetap pantau terus akun YouTube kita. Sampai jumpa dan see you next time.